Oke, bismillah. Acaranya mulai Kuan buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore, Kuan. Selamat sore, Kuan. Apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. 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 Perkenalkan, aku Anissa Kwan sebagai Master of Ceremony pada sore hari ini yang akan memandu acara ini, Nalari. Udah pada tahu kan, hari ini tuh kita mau mendengarkan materi apa? Kok mendengarkan ya? Memahami. Ya, itu apa aja dah. Gimana? Aduh. Ih, yaudah. Oke, bismillah. Kok bismillah lagi sih? Nah, biar nggak deg-degan, biar nggak salah kata, biar lancar juga materinya masuk, kita berdoa dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Kuan kasih tahu ya, acara pada sore hari ini itu apa. Nah, hari ini tuh kita mau melaksanakan nalari guys. Nalari itu nalar ilmiah. Temanya itu apa? Kita itu mengambil tema teknik pengambilan data dan sampling yang akan nanti dijelaskan oleh Bang Imam. Jangan lupa untuk para peserta mengisi pretestnya terlebih dahulu ya. Pretestnya ini akan diberi waktu selama 5 menit. Apakah udah itu udah ada di chat Zoom. Oke, jangan lupa isi pretest. 5 menit doang, guys. Biar gak gabut, kita ngobrol yuk. Pada belum on cam. Apa, Bang? Ngobrol apa? Apa aja, Ke? Daripada sepi. 60 orang peserta, 67 pesertanya nih. 68. Tapi 68 yang on cam cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah. On cam dong yuk guys. Kita on cam. Biar kelihatan ini muka. Halo Nisa. Nisa ada 2 orang ya? Nisa? Halo. Ya, Nisa ada 2 orang. Jadi 3 orang Nisa. Oh iya? Iya, ada 3 orang. Enggak. Kuan dipanggilnya Kuan, bukan Nisa. Oh, Kuan. Kuan. 2 tahu. Anissa Kuan. Oh, 2. Oh iya, 2. Udah selesai belum ngisi materinya guys? Ngisinya materi pretest. Ayo diisi. Jangan lupa diisi guys. Ini yang on cam, ayo kita sapa guys. Halo Andre, halo Saida, halo Yuli, halo Bang Imam. Hai. Halo Kuan. Ih banget, kan jadi canggung. Oke, kita nunggu itu dulu ya Bang. Nunggu selesai ngisi pretest dulu. Iya. You on cam you guys. Ayo, masa yang on cam cuma 1, 2, 3, 4 orang doang. Ayo semuanya on cam. Ada 5 deh yang on cam. Oh iya, itu ada reminder, jangan lupa untuk mengganti nama dengan format instansi underscore nama lengkap. Ayo, sembari mengganti nama, kita on cam juga yuk. Yuk. Masa kalah sih sama yang lain-lainnya.
Udah kali ya, daripada gabut, mending Kuan nanya aja kali ya sama Bang Imam kali ya. Nanya apa? Nanya apa? Jadi sebenarnya materi hari ini tuh apaan sih Bang? Pengambilan data dan sampling. Itu tuh apa? Iya. Ngerti. Coba, Pengambilan data ada sampling. oh, masih nggak paham. Nanti Kuan dengerin aja deh pas di materinya ya. Iya. Nanti mau tanya-tanya juga bisa. Nah iya, nanti juga habis ada sesi materinya, ada tanya jawabnya. Jangan lupa tanya jawab guys. Jangan lupa bertanya. Oke. Waktu pretestnya udah habis. Nah, selanjutnya Kuan akan melanjutkan acara ini. Sekarang saatnya pembacaan susunan acara. Nah, susunan acaranya itu yang pertama itu tadi udah dibuka oleh MC, lalu juga udah berdoa. Terus nanti ada pembacaan CV moderator, selanjutnya moderator membacakan CV pembicara, lalu pemaparan materi oleh pembicara, selanjutnya ada sesi tanya jawab, selanjutnya juga ada pemberian sertifikat kepada pemateri, lalu moderator menyerahkan acaranya kembali ke MC, lalu moderator diberikan sertifikat, selanjutnya ada dokumentasi, dan terakhir ada penutup. Nah, sekarang Kuan akan membacakan CV dari moderator kita. Udah ada yang tahu kan ya siapa namanya? Tadi udah disebut tahu sama Bang Imam. Iya. Yuk, operator tolong dong. Saha iya tah. Oke, thank you. Nah, moderator kita pada sore hari ini bernama Yuli Maulida. Dia itu lahir di Brebes pada tanggal 27 Juli tahun 1999. Riwayat pendidikannya yang pertama dia pernah menempuh sekolah dasar di SD 2 Manggis. Selanjutnya dia pernah bersekolah di SMP 84 Jakarta dan melanjutkannya ke SMA 52 Jakarta, dan sekarang dia sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta Prodi Elektronika. Dia juga pernah menempuh pendidikan informal di Nurul Fikri. Selanjutnya dia pernah mengikuti training di PPKD North Jakarta, lalu ada di blibli.com, lalu ada di SCTV Workshop. Nah, dia juga mengikuti organisasi nih. Yang pertama dia menjadi Kepala Departemen Penristek BMP Elektro UNJ. Selanjutnya dia juga sekarang sedang menjabat di staf PSDA KPM UNJ, dan dia juga pernah menjabat di Islamic Organisasi di SMA 52. Dia juga mempunyai prestasi, yaitu yang pertama dia meraih medali silver di paper Agricultural Engineering STPUB 2021, dan dia juga memperoleh bronze medal pada poster Agricultural Engineering STPUB 2021, dan dia juga memiliki skill berupa Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft PowerPoint, dan dia bisa berbahasa Inggris. Nah, oh ya, di sini ada tulisan dia single, guys. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Yuli Maulida. Kepada Yuli, dipersilakan. Baik, terima kasih Anissa Kwan selaku MC. Perkenalkan, saya Yuli Maulida selaku moderator yang akan memandu acara pada sesi kali ini. Sebelum itu, perkenankan saya untuk membacakan CV dari pembicara kita ini ya. Pada operator, CV dari pembicara kita mohon ditampilkan. Nah, ya kurang ke atas lagi, Cim. Baik, di sini ada pembicara kita. Beliau namanya itu Imam Safir Alwan Nurza, biasanya dipanggil Kak Imam. Kak Imam ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta 2017 sampai dengan sekarang. Prodinya itu biologi. Lalu di sini ada nomor WA, ada email, dan juga ada Instagram di @imam.nurza.
Terus organisasi yang pernah dijalani Kak Imam ini ada staf Humas Rohis SMA Lab School Unsyiah Banda Aceh, staf BKM Rohis SMA Lab School Unsyiah Banda Aceh, staf jurnalistik KPB Nikti Koraks. Lalu yang terakhir itu ada staf P2P KPM UNJ 2019 sampai 2020. Nah, di sini juga ada achievement-nya nih. Ada presenter pembuatan yogurt di tahun 2019, publikasi di jurnal Risenologi 2019-2020, lalu ada accepted paper Iskombus for UMY 2020, lalu ada juga nih accepted paper Istek for MITI 2020. Terus ada juga nih experience di BPTP Jakarta 2021. Itu ada hidroponik, DFT dan NFT, Walkaponik, Aquaponik, dan Vertiminaponik. Nah, di sini juga ada skills-nya nih. Nah, skills-nya itu ada Photoshop, Microsoft Office, English, Japanese, fotografi, dan research. Wah, keren banget nih CV dari pembicara kita. Kepada Kak Imam, gimana Kak Imam? CV-nya keren banget nih. Ya, alhamdulillah mantap. Nah, diinformasikan kembali ya untuk teman-teman yang mungkin baru hadir atau yang belum mengisi pretest, diharapkan untuk segera mengisi pretest terlebih dahulu pada link yang ada di kolom chat. Karena presensi pada acara kali ini dilaksanakan dengan pretest di awal acara dan post-test di akhir acara. Oh iya nih, selama pemaparan materi, mungkin nanti teman-teman punya pertanyaan. Nanti pertanyaan teman-teman itu bisa dikirim di room chat Zoom dengan format nama, _instansi, _pertanyaan. Nah, baiklah langsung saja nih kepada pembicara kita. Kak Imam, selaku pembicara, pada nalari sore ini saya persilahkan. Dari operatornya, PPT-nya kan? Oh ya, kepada operator, Iya. mohon ditampilkan PPT-nya ya. Di F5. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini di Nalari Ilmiah kita akan membahas tentang teknik pengambilan data dan sampling. Teknik cara pengambilan sampel. Oke, lanjut. Oke, yang pertama itu data. Apa itu data? Data adalah setiap informasi yang telah dikumpulkan, diamati, dihasilkan, atau dibuat untuk memvalidasi temuan hasil penelitian. Terus, jenis-jenis data. Yang pertama, lanjut, ada berdasarkan sumbernya, itu primer dan sekunder. Primer, itu data yang kita ambil dari lapangan, langsung kita ambil. Kalau sekunder berdasarkan dari hasil penelitian orang lain, atau literatur-literatur yang telah mempublikasikan hasil penelitiannya. Itu sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berarti tidak berupa angka, bisa secara deskriptif, deskripsikan, mengamati apa saja yang dilihat, dan kuantitatif itu biasanya berupa angka datanya. Proses mendapatkannya secara diskrit dan kontinu. Berarti kontinu secara berkelanjutan, diskrit ya di saat itu, tidak berkelanjutan. Kemudian skala pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Lanjut. Nah, dalam teknik pengambilan data dan teknik sampling itu sebagai berikut ada observasi pada teknik pengambilan data, eksploratif, wawancara, kuesioner, studi pustaka atau studi literatur, telusur jalur, pengukuran, dan transek. Terakhir, pada teknik sampling ada probabilitas dan non-probabilitas. Lanjut.
pada teknik pengambilan data. Apa itu teknik pengambilan data? Teknik pengambilan data adalah cara kita mengumpulkan, memperoleh, mendapatkan data dari objek penelitian yang diamati atau diambil. Nah, yang pertama observasi. Observasi itu ada dua ya. Pertama ada partisipan dan non-partisipan. Non-partisipan itu objek, dianya kalau partisipan itu subjek. Jadi kayak orang wawancara mengamati sesuatu hal atau apa aja gitu secara subjek gitu langsung. Kalau non-partisipan dia nggak ada, yang ada partisipasinya, nggak ada orangnya gitu, objek aja apa. Bisa penelitian lapangan juga termasuk observasi. Lanjut. Jadi intinya dari observasi itu hanya pengamatan. Nah, selanjutnya ada eksploratif atau eksplorasi, menjelajahi, menelusuri pada suatu objek penelitian. Nah, itu eksplorasi ini itu luas ya, bisa apa aja dia cara pengambilan datanya. Tapi dijelaskan eksplorasinya itu bagaimana. Tapi tetap menjelajahi, menelusuri, dan mengeksplorasi. Lanjut. Selanjutnya wawancara. Dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian. Nah, pertanyaan itu bisa ditentukan apa aja gitu. Lanjut. Selanjutnya kuesioner. Nah, kuesioner itu dia dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian terkait dengan topik yang akan diteliti. Kuesioner itu dia bisa baik berupa kategori ya 1-4, setuju tidak setuju. Nah, itu termasuk kuesioner. Dan pertanyaannya itu bermacam-macam tergantung keinginan dan kebutuhan yang pada penelitian tersebut dilakukan. Lanjut. Selanjutnya studi pustaka. Melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan penelitian diambil. Jadi studi literatur ini tuh dia berbagai literatur yang diamati, yang didapatkan, yang ditemukan, itu dimasukkan. Baik berupa hasil penelitian orang, nah itu dianalisis cara pengambilan datanya. Dan dilihat juga cara pengambilan data studi literatur tuh. Ada yang menentukannya 30 literatur, ada yang tidak terbatas, begitu. Lanjut. Selanjutnya, telusur jalur. Nah, ini biasanya pada penelitian ekologi ya. Jadi kalau penelitian kayak secara observasi, eksploratif, wawancara, kuesioner itu umum. Karena hampir semua bidang, baik dari sains kecuali teknologi ya. Kalau teknologi dia prototipe biasanya. Nah, aspek ekonomi itu bisa pakai itu. Nah, kalau biologi atau ekologi itu biasa menggunakan telusur jalur. Itu dengan menelusuri jalur yang ditentukan dalam suatu objek penelitian yang dilakukan. Nah, telusur jalur ini itu dia lurus jalurnya. Nah, bisa juga belok-belok, cuman ditentukan jalurnya sampai mana gitu. Bisa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo begitu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada pengukuran. Ada tes dan skala. Tes stimulus yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan dasar penetapan skor angka. Nah, jadi maksudnya itu tes di sini tuh bisa berupa kayak post-test, pre-test, pengambilan datanya itu untuk mengetahui kemampuan seseorang itu dalam memahami suatu hal gitu juga bisa. Skala itu seperangkat nilai angka yang ditetapkan kepada subjek, objek atau tingkah laku dengan tujuan mengukur sifat. Nah, berarti skala ini tuh kalau di sini maksudnya adalah skala itu kayak sampai mana, dari mana sampai mana, misal dari 0 sampai 10 skalanya. Nah, itu juga termasuk nih. Biasa orang penelitian yang organoleptik atau seperti organoleptik juga memiliki kesamaan, penelitian lainnya itu kadang memakai skala juga bisa. Dalam teknik pengambilan datanya. Lanjut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis skala. Yang pertama ada skala Likert atau Symmetric Rating Scale. Sejumlah pertanyaan positif dan negatif mengenai suatu objek sikap. Selanjutnya rating scale. Skala yang menghasilkan data entah berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Selanjutnya skala Gartman. Skala berdimensi tunggal. Untuk sikap dianggap berdimensi tunggal hanya kalau sikap itu menghasilkan skala kumulatif. Itu kumpulan ya berarti. Yaitu skala yang butirnya berkaitan dengan satu sama lain. Tidak ada hubungannya, tidak ada korelasi. Satu dengan satu lain gitu. Selanjutnya skala perbedaan makna. Semantic differential scale. Berdasarkan
pandangan bahwa objek mempunyai dua macam makna bagi seseorang, itu makna denotatif dan konotatif. Lanjut. Selanjutnya transect. Ini juga biasa digunakan oleh penelitian ekologi gitu atau penelitian lapangan lainnya. Jalur sempit melintang lahan yang keteli. Nah, di sini contoh gambarnya transect. Jadi lurus dia. Biasa orang yang penelitiannya di perairan, laut, tepi pantai untuk melihat terumbu karang, nah, itu bisa menggunakan dengan metode transect. Lanjut. Selanjutnya teknik sampling. Nah, apa teknik sampling? Teknik sampling cara mendapatkan, memperoleh jumlah sampel sesuai ukuran sampel dari populasi sebagai sumber data. Jadi, misal populasinya ada 100, berarti kita mengambil sampelnya dari setengah populasi itu. Nah, berarti 50 begitu. Lanjut. Ada probabilitas dan probabilitas. Probabilitas ini berarti peluang besarnya gitu dari populasi yang untuk dijadikan sampel. Nah, berarti di sini tuh maksudnya sampelnya tuh representatif. Dia dengan sangat banyak biasanya populasi yang digunakan untuk menentukan dari dari sampel itu dari populasi. Dan juga dia sampelnya representatif dari populasi tersebut. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa probabilitas ini mengambil sampelnya secara acak gitu dari populasi yang banyak gitu. Sama dengan probabilitas juga berarti tidak berpeluang gitu. Artinya dia nggak secara acak, udah kita tentukan, oh ini, tempat ini. Nah, apa aja itu dari probabilitas dan non-probabilitas? Di slide selanjutnya. Nah, probabilitas itu ada sampling acak sederhana, simple random sampling. Pengambilan sampel dari populasi secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi. Berarti ya secara acak dari populasi sampel itu. Populasi ada berapa, secara acak diambil sebagai sampel. Kemudian sampling acak sistematis, berarti secara berurutan. Sistematis itu. Kemudian ada stratifikasi. Stratifikasi ini dia secara kelompok. Misalnya dari Pulau Jawa ini ada berapa provinsi. Nah, itu distratakan. Berdasarkan apa dia distratakan. Nah, begitu. Lanjut. Ada sampling rumpun atau cluster. Ini mirip dengan yang kelompok tadi, stratifikasi. Cuman bedanya kalau ini tuh tiap-tiap kelompok dari wilayah itu, misalnya dari wilayah Jakarta, itu diambil apa-apa aja kelompoknya. Dan berdasarkan apa yang tiap-tiap dia mewakilkan kelompok tersebut. Nah, kemudian sampling bertahap, multi-stage sampling. Menggunakan lebih dari satu teknik probability sampling. Berarti misal setelah menggunakan random sampling dianya sederhana, lalu menggunakan stratifikasi, terus menggunakan sampling rumpun lagi. Nah, itu maksudnya bertahap dia. Bisa lebih dari satu teknik sampling dia diambil. Nah, kalau yang satu lagi ini probabilitas proporsional ukuran sampling. Ini dia juga sama, multi-stage juga dari sampling bertahap. Cuman diambilnya itu dia secara proporsional dengan ukuran dari total populasi tersebut. Nah, lanjut. Non-probabilitas. Yang pertama sampling kota. Mirip stratifikasi sampling, tapi dia berdasarkan ciri tertentu untuk menghindari bias. Misal, kita ambil 50 laki-laki, berarti kita harus juga ambil 50 perempuan. Jadi biar nggak habis datanya, begitu. Terus sampling kebetulan. Nah, accidental sampling. Sampling kebetulan ini saat kita mau mengambil data gitu dari sampel-sampel tersebut, nah secara tidak sengaja gitu atau kebetulan gitu, accidental, kita sudah mendapatkan datanya dari sampel tersebut. Jadi enggak berurutan dianya. Maksudnya enggak kita tentukan, oh kita bakal dapat 30 nih, enggak. Bisa aja dari 30 itu ternyata di bawah 30. Nah, itu kebetulan gitu. Bisa kita kayak menawarkan produk gitu untuk diambil data. Nah, siapa aja yang mau merasakan produk tersebut untuk dites, kita ambil datanya siapa saja. Nah, misalnya itu tidak sesuai yang ingin kita inginkan, misalnya 30 minimal gitu, berarti bisa jadi accidental juga. Nah, selanjutnya sampling purposive. Ini purposive ini seleksi khusus. Peneliti buat kriteria tertentu siapa yang dijadikan sebagai informan. Ini kalau misalnya pada penelitian wawancara misalnya. Dia menentukan informasi sebagai apa, ini kriteria, ini.
bermacam-macam, bisa berdasarkan umur, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya di lapangan, kalau yang purposif tadi itu, dia kita tentukan, daerah ini yang kita ambil. Oh, daerah ini terdapat ini. Nah, berarti purposif ini hampir mirip dengan survei. Berarti ada kesamaan gitu antara penelitian survei dengan sampling purposif. Begitu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada sampling sukarela, voluntary sampling. Berarti berdasarkan beberapa orang yang sukarela gitu untuk dijadikan sampel penelitian kita. Nah, selanjutnya ada snowball. Nah, snowball ini berdasarkan penelusuran sampel sebelumnya. Jadi dia habis ambil data di sini, terus pindah lagi dia ke tempat lain. Nah, berharap di tempat lain itu dia mendapatkan sampel yang lebih dari yang didapatkan pertamanya gitu. Snowball itu dia ya secara penelusuran sampelnya tuh nggak kayak bertahap dianya gitu. Lanjut. Nah, sampling jenuh. Sampling jenuh ini itu dia populasinya sebagai sampel. Nah, ini biasa kalau orang yang pengambilan datanya kurang di bawah 30. Nah, kalau misalnya kurang dari 30, nah itu dia semua populasinya dijadikan sampel gitu. Nah, selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Wah, keren banget nih materinya dari Bang Imam. Nah, Singkat, semoga dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh kita semua. Gimana teman-teman? Keren kan materinya? Makasih ya Bang Imam. Ya, Nah, sama-sama. berikutnya nih setelah pemaparan materi, tentunya ada sesi tanya-jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaannya ke kolom chat dengan format nama, nama instansi, pertanyaan. Nah, langsung aja yuk yang punya pertanyaan, langsung diketik di kolom chat dengan format yang telah ditentukan. Oh, on mic juga boleh ya. Yuk, yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tidak bisa on cam. Tadi kan disebutkan ya kalau misalkan pengambilan sampelnya itu setengah dari populasi. Apakah itu harus setengah atau boleh kurang? Nah, atau ditampung dulu? Terserah Bang Imam mau langsung dijawab apa ditampung dulu Bang? Boleh langsung jawab juga, boleh ditampung, bisa dua-duanya. Langsung dijawab aja kali ya Bang sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Oke. Apakah harus selalu setengah gitu di populasi? Bisa juga menggunakan rumus gitu. Nah, tapi kalau rumusnya itu, kalau menurut Abang tuh ribet rumusnya. Nah, jadi karena ribet rumusnya, nah kita mengasumsikan kalau setengah dari populasi itu bisa representatif datanya atau representatif sampelnya dari populasi yang telah kita dapatkan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mematoknya itu ada ketemu nih 100 misalnya atau enggak 1000 kan. Nah, kita nggak mungkin dong ambil 1000 semuanya untuk merepresentatifkan data kita ini benar atau valid gitu. Nah, kita mau ambil setengahnya. Nah, kalau misalnya kita nggak yakin nih setengahnya, kita menggunakan rumus. Rumusnya itu panjang lumayan sih. Nah, jadi Abang nggak memaparkan rumusnya, kenapa? Karena biar langsung gitu praktis. Jadi kalian langsung menentukan setengah dari populasi, berarti sampelnya segini, segini, segini. Itu udah representatif. Nah, misal suatu daerah ketemu dan itu di bawah 30 gitu. Itu kita ambil 30. Karena umumnya mematoknya itu 30 minimal untuk jadikan sampel. Entah itu responden atau yang lainnya. Kecuali pada rancangan percobaan kayak RAL, calengka kelompok, dan RBSL dan sebagainya. Itu menggunakan rumusnya sederhana, rumus Sofland namanya.
Nah, jadi dia di perlakuan ulangan sama lebih dari 15. Nanti dikurangi dapat berapa. Itu lain lagi. Nah, kalau yang tadi pengambilan data di sini, kenapa mengambilnya setengah dari populasi? Ini bisa mengacu ke responden atau lainnya. Jadi yang kebanyakan. Kecuali kalau misalnya kita dapat sedikit, nah gitu harus sedikit itu kita jadikan sampel dia populasinya itu, dikurang dari 30 itu. Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Iya, paham Bang. Makasih. Sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan Oke, lagi? makasih Arifa atas pertanyaannya. Nah, berikutnya Kak ada Nisa. pertanyaan nih di room chat. Saya bacakan ya, Bang. Iya. Dari Hairunisa, dari UNJ, izin bertanya. Contoh nyata dari incidental sampling tadi bagaimana ya, Kak? Tuh, Bang, pertanyaannya. Oh, Jadi, incidental sampling. contoh nyata dari incidental sampling. Iya. Contoh nyatanya. Jadi pernah menemukan, Abang pernah menemukan juga ada orang yang penelitian accidental sampling gitu. Kenapa accidental sampling? Karena dia memberikan produknya untuk diuji coba sebagai data gitu diambil. Ternyata hanya beberapa orang aja gitu yang mau coba gitu. Dan itu seolah-olah kayak kebetulan aja. Nah, karena keadaan yang adalah kebetulan saja masuk ke accidental sampling. Jadi kita nggak tentukan gitu. Gimana? Bisa paham Nisa? Gimana Hairunisa? Apakah Iya, sudah terjawab? Oke. Yuk kepada teman-teman yang ingin bertanya boleh nih open mic atau diketik di room chat dengan format nama _instansi _pertanyaan. Yuk yang ingin bertanya. Saya boleh nanya, Bang Boleh. Imam? Ya. Saya Salsyabila dari Universitas Pancasila. Jadi di sini saya mau nanya bukan lebih ke tentang teknik pengambilan datanya sih, tapi lebih ke misal saya dan kelompok studi saya melakukan penelitian di daerah di Kabupaten Flores Timur dan tiba-tiba nih terjadi bencana kayak waktu kemarin kan. Nah, itu kan berarti objek atau subjek yang saya punya, yang tadinya saya mau teliti, itu jadi berantakan kan, secara lingkungan, terus populasinya, orang-orangnya, kayak gitu kan. Nah, tindakan apa sih yang bisa kita lakuin buat menanggulangi bencana itu? Maksudnya, ini kan nggak kita duga kan, maksudnya saya pingin populasinya di Kabupaten Flores Timur, tapi gara-gara ada bencana jadi berantakan gitu. Jadi yang aku mau tanya nih tindakan apa yang perlu kita lakuin gitu. Gitu. Makasih Bang Imam. Iya, sama. Jadi pertama kita udah tahu nih terjadi bencana. Populasinya otomatis menurun kan? Nah, kita hitung lagi berapa populasi yang ada di sana. Nah, berapa populasi yang ada di sana, terus baru kita tentukan sampelnya semana, begitu. Bagaimana Kak Siska tadi ya? Apakah sudah terjawab Kak? Jadi menghitung ulang populasinya aja ya? Menghitung ulang populasinya aja kembali. Supaya kita tahu, oh terjadi penurunan nih populasi sebelumnya. Ya sudah menghitung ulang lagi, atau melihat kembali populasinya, oh segini populasi yang didapatkan datanya. Entah dari BPS atau dari mana kan yang Salsyabila dapat. Nah, setelah itu baru tentukan sampelnya berapa. Oke Bang, itu kan kalau misalkan saya belum melakukan penelitian. Tapi kalau misalkan saya sebelumnya sudah melakukan penelitian, tiba-tiba ada bencana, kan jadi merusak populasi saya kan. Nah, itu saya harus mengulang penelitian saya dari awal atau bagaimana? Oh, nggak usah, lanjut aja. Cuman dibilang di hasil pembahasannya. Karena ada terdapat kendala itu bencana yang terjadi tanpa diduga gitu, menurun beberapa apa responden kah atau objeknya apa menurun atau mengalami kejadian apa gitu terjadi pada apa objeknya atau subjeknya yang diteliti. Dijelaskan aja di bab 4. Kenapa misalnya kan data dapat nih grafiknya bisa menurun kan, yang kita harapkan naik gitu kan karena populasinya gitu.
Nah, ternyata menurun karena apa gitu. Dijelaskan aja, nggak apa-apa, tetap tarik aja gitu. Oke, terima kasih Bang Imam. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Salsa tadi ya. Baik, ada pertanyaan lagi nih Bang di room chat. Saya bacakan ya Bang. Dari Kak Muhammad Agus Setiawan dari UNAS. Pertanyaannya, apakah pemilihan teknik pengambilan data dan sampling ini juga menentukan penelitian kita itu akan kuali atau kuanti Kak? Gitu pertanyaannya. Ya, benar. Apakah kuali atau kuanti benar? Jadi, misalnya teknik pengambilan data kita observasi, itu berarti secara kualitatif. Sampling ini untuk apa? Gunanya biar data kita representatif. Itu gunanya. Berarti bisa aja kuali kuanti. Karena sekarang penelitian itu nggak mesti harus kuali aja, monoton gitu kan. Atau kuanti aja monoton gitu. Nggak. Bisa aja penelitian itu kuali kuanti. Secara tulis redaksi di metodologi kita, tulisnya secara kuali dan kuanti. Kuali apa? Kuanti apa? Gitu ditulisnya. Jadi, kuali seperti ini, kuanti seperti ini. Palingan data nanti dalam hasil pembahasan kita itu bisa berupa grafik atau tabel. Itu udah sebagai kuantinya. Kualinya dijelaskan aja secara deskriptif atau analisis yang telah ditemukan gitu atau didapatkan. Bagaimana Kak Muhammad Agus Setiawan? Apakah sudah terjawab? Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Septian Saputra dari UNJ. Pertanyaannya, untuk pengambilan data pada bidang teknologi terapan, khususnya dalam pembuatan prototipe suatu alat, apakah ada ketentuan untuk jumlah pengujiannya? Itu ada. Pertanyaannya, Kak. Ada ketentuannya. Ketentuannya itu bisa kita dapatkan dari mana? Bisa kita dapatkan dari penelitian sebelumnya. Misalnya kita ingin membuat suatu inovasi dari teknologi yang akan diuji tersebut. Nah, misalnya nggak ada, itu bisa kita tentukan juga. Nah, kita tentukan itu bisa berdasarkan rumus yang Septia dapatkan. Entah itu dari literatur di buku atau di jurnal juga, gitu. Bagaimana Septian, apakah sudah cukup jelas? Terima kasih Bang. Udah sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Kak Alfi dari UHAMKA. Pertanyaannya, Bang, kalau mau nentuin sample size yang populasinya belum jelas seberapa besar, itu gimana ya buat sampelnya, Bang? Oke. Ini pertanyaannya bisa menggunakan rumus. Rumusnya Abang lupa semana rumusnya. Yang jelas agak panjang sedikit ya. Karena Abang nggak biasa pakai rumus. Kenapa? Karena langsung Abang tentukan yang mana populasinya semana, terus sampelnya semana. Jadi nggak bingung lagi. Kalau misalnya kita menggunakan rumus, biasanya berkoma. Nah, kalau udah berkoma, nanti kita tentukan mudah sih memang. Cuman panjang dianya. Nah, rumusnya itu ya Abang lupa rumusnya. Tapi mudahnya, kita bisa tentukan aja populasinya semana. Belum jelas itu populasinya, itu karena kita belum mendapatkannya dari suatu data yang pasti gitu misalnya. Nah, beberapa bisa dari Badan Statistika atau suatu populasi setempat, itu bisa kita cari gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ambil populasi, misalnya populasi Jakarta, berarti setengahnya. Dan Jakarta mana? Kan nggak mungkin satu Jakarta kan diambil. Bisa sampai berapa juta gitu jiwanya. Nah, gitu. Tentukan aja dulu populasinya di mana, dari daerah mana, baru kita tentukan sampelnya semana. Itu bisa untuk penelitian responden. Gimana kalau penelitian lapangan lainnya? Penelitian lapangan lainnya juga bisa. Nah, tapi biasa kalau penelitian lapangan lainnya, itu dia samplingnya sampling jenuh. Jadi langsung lihat gitu, sama observasi cara pengambilan datanya. Gitu. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya, apakah sudah terjawab, Kak Alfi? Oke, langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya, Mbak Imam. Oke. Di sini ada dari Lydia dari UNJ. Ya. Nah, tadi kan ada skala Goodman, yaitu skala yang butirnya berkaitan satu sama lain. Nah, maaf, saya kurang paham tentang itu. Boleh dikasih contohnya, Bang?
Jadi contoh skala Goodman, Bang. Skala Goodman. Goodman. Oh, skala yang satu sama lainnya berkaitan. Oh, misal seperti ini. Misalnya kita mengambil skala dari mana sampai mana gitu. Ya kan misalnya. Ternyata skala yang kita tentukan dari mana sampai mana, itu ada berkaitan dari mana sampai mana gitu. Misal dari 0 sampai 10. Nah, 0 sampai 10, terus kita juga mengukur dari 0 sampai 5 misalnya. Oh, ternyata di antara 0 sampai 10 dan 0 sampai 5, itu ada berkaitan di antara kedua skala tersebut. Entah, misalnya di skala ketiga, oh ada berkaitan nih. Oh, di skala kedua ada berkaitan. Seperti itu. Seperti itu, Kak Lindia Saila. Bagaimana, Kak? Apakah sudah jelas? Oke, makasih. Berikutnya ada lagi nih, Bang, dari Ilham UNJ. Pertanyaannya, dalam teknik pengumpulan data ini, kan ada di bab 3 ya, Bang, dalam proposal. Nah, Saya tadi dengar ada yang menyinggung perihal perhitungan. Apakah dalam proposal juga disebut rumus dari teknik pengumpulan data tersebut atau hanya berbentuk deskriptif, Bang? Oke, perihal perhitungan ya, berarti menggunakan rumus-rumus sekian. Nah, menggunakan rumus-rumus sekian itu bisa dimasukkan ke dalam teknik analisis data. Teknik pengumpulan data itu cara kita mengambil data, cara kita mengumpulkan data itu bagaimana. Nah, itu dijelaskan aja secara deskriptif. Atau mau secara bagan juga bisa, tapi setelah bagan dijelaskan lagi secara deskriptifnya supaya panelis atau orang yang membacanya itu dapat memahaminya gitu. Itu Kak Ilham, apakah sudah cukup jelas? Alhamdulillah sudah cukup jelas. Terima kasih Bang Imam. Sama. Alhamdulillah. Berikutnya ada dari Bina Permana dari UNJ. Pertanyaannya, dalam pemaparan tadi dijelaskan tentang data berdasarkan sumbernya, yaitu ada data primer dan sekunder. Apakah dalam proses pengambilan data boleh menggunakan salah satu jenis sumber data saja? Jika bisa, apakah akan mempengaruhi kualitas data yang dihasilkan? Ya, mempengaruhi. Kenapa mempengaruhi? Karena kita kalau misalnya menggunakan primer itu udah langsung gitu. Jadi langsung data fakta aktual langsung. Oh ini gini hasilnya seperti ini. Langsung kita olah seperti ini. Kalau secara sekunder itu kita harus melihat lagi dia cara pengambilan datanya bagaimana, hasil data seperti ini. Cara dianalisis datanya bagaimana. Oh seperti ini. Kalau misalnya kita melihat oh ternyata ada yang nggak pas dalam pengambilan datanya atau nggak ada yang nggak pas dalam dia membahas data tersebut atau dalam datanya tidak benar gitu. Ada yang seperti itu, cuma disembunyikan. Nah, kalau kita yang teliti dalam melihat seperti itu, bisa mempengaruhi data dalam penelitian kita. Kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan data sekunder, berarti kita penelitiannya secara studi literatur. Begitu. Kalau primer itu bebas apa saja, nggak mesti harus studi literatur juga. Bagaimana Kak Bina Permana? Apakah sudah terjawab? Berarti memang bisa menggunakan salah satu jenis sumber data aja ya Bang ya? Tapi bisa, hasilnya bakal mempengaruhi penelitiannya. Iya benar, tergantung penelitiannya. Siap, terima kasih. Sama. Nah, ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Yuk, masih ditunggu ya untuk yang bertanya. Silahkan diketik atau boleh on mic. Izin bertanya, Yuli. Silahkan, Andre. Halo Bang Imam. Hai, Andre. Bertanya apa? Oke, Bang Imam. Andre mau nanya nih. Seandainya, Andre kan pernah penelitian kuali ya. Iya. Nah, terus juga Andre tuh ngambil sampelnya itu kayak 5 gitu dari populasi 1 WNJ gitu. Nah, kata dosen Andre itu cukup gitu.
karena kan kuali kan pembahasannya itu akan lebih mendalam gitu. Nah, tapi pas dipresentasikan penelitiannya, terus ditanya pakai teknik apa gitu sampelnya sampai cuma ngambil 5 gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana Bang Imam? Soalnya kan dosen Andre udah bilang juga kan bahwa 5 ini untuk kuali cukup gitu. Mungkin ada sampel-sampel tekniknya yang Andre belum tahu dari kuali gitu, Bang. Makasih Bang Imam, maaf ya agak berisik. Iya, nggak apa-apa, di secret. Oke, Andre. Oke, begini caranya. Jawabnya. Populasinya diambil 1 UNJ, tapi yang diambil cuma 5. Nah, ini pas 5 ambil, itu secara aksidental, kebetulan gitu, ada yang mau gitu, atau memang udah ditentukan 5 gitu ambilnya? Andre itu ngambil 5 berdasarkan dari kriteria penelitian Andre gitu. Ada beberapa kriterianya gitu. Oh, kriterianya. Oke. 5 cuman. Nah, berarti kalau seperti itu, sudah berdasarkan kriteria. Terus sampelnya cuma 5. Cara jawabnya berarti ke siapa ya? Ke panelis ya. Itu bilangnya samplingnya jenuh. Gitu. Samplingnya jenuh. Nah, tapi kita jelaskan lagi kenapa ambil 5 sampling di situnya. Sesuai kriterianya apa aja dijelaskan. Nah, misalnya juga panelisnya tidak tidak menerima, nah berarti kita jelaskan aja cara ambil samplingnya jenuh atau aksidental gitu. Kenapa aksidental? Ada kemungkinan Andre mengambilnya itu enggak 5 itu kebutuhan 5 gitu. Nah, kalau misalnya Andre menentukan 5 aja cukup gitu dari populasi UNJ, mereka berpikirnya kalau populasi UNJ berarti seluruh yang di UNJ, berapa totalnya tuh populasinya. Berarti cara bilangnya, redaksinya itu nanti jangan kalau bilang populasi UNJ itu bilang aja minimal berapa sampel gitu. Nah, kalau saya dapatkannya 5 sampel dari berapa yang diinginkan, berarti itu bisa dijelaskan jenuh atau aksidental begitu Andre cara bilangnya. Nah, untuk yang kualitatif, ini kualitatif nanti kriterianya adalah bentuk kategori ya? Atau bukan? Kenapa, Bang? Ini kualitatifnya, datanya itu dalam bentuk kategori atau enggak dalam kriterianya? Bang Imam, maaf suaranya kecil di saya. Oh, ini datanya itu, cara pengambilannya nanti dalam bentuk kategori atau bukan? Iya, Bang, ada kategorinya. Kategori. Nah, kategori berarti mengacu ke dalam skala bisa juga, atau ke dalam tes nggak bisa, skala aja bisa juga, atau satu lagi ke dalam proporsi juga bisa, ke dalam apa lagi ya, jenuh juga bisa. Nah, itu kategori itu juga bisa kita secara kualitatifkan, bisa juga secara kuantitatifkan, begitu. Bisa dua datanya jadinya. Nah, karena kurang pengambilan datanya cuma 5, ya berarti kata dosen Andre itu harus dikualitatifkan, dijelaskan aja gitu. Nah, masih bingung? Iya, Bang Imam udah paham. Gimana, Andre? Makasih, Bang Imam. Ya, sama-sama. Ayo teman-teman, masih ditunggu nih pertanyaan berikutnya. Boleh open mic atau langsung ketik. Yuk, yang ingin bertanya yuk. Oke, ditunggu 2 menit lagi kali ya Bang Imam. Kalau Boleh. misalkan nggak ada yang ditanya, Boleh. mungkin disudahi. Berarti 4:57. Yuk, yang ingin bertanya. Pakai ingin 2 tanyakan menit lagi nih. Yang masih bingung-bingung. Yang masih bingung, yang masih kurang jelas. Boleh banget nih bertanya. Andi Sakwan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak tahu.
Yuk, yang ingin bertanya yuk, 1 menit lagi nih. Mungkin Yuli ada pertanyaan. Alhamdulillah belum ada. Oh ya, nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya, terus sesinya udah tutup, boleh nggak dikira-kira Bang Imam? Misalnya PC, by WA. Oh, boleh tuh teman-teman. Tadi udah ada tuh pas pembacaan CV, nomor WA-nya. Boleh ya nanti ditanyakan langsung ke Bang Imam. Atau enggak melalui di grup Nalari. Situ ada PJ-nya. Nah, berhubung sudah jam 4.57, mungkin kita cukupkan aja ya Bang Imam. Boleh. Nah, alhamdulillah nih, keren banget pembahasan kita pada sore ini. Makasih juga untuk yang bertanya dan Bang Imam yang udah jelasin dan memberikan ilmunya di sore ini. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang ditanyakan tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Nah, berikutnya nih ada penyerahan sertifikat nih kepada Bang Imam secara simbolis. Ya. Nah, kepada operator mohon ditampilkan sertifikatnya untuk Kak Imam. Nah, ini sertifikatnya. Sertifikat nomor 022-ser-E KPMUNJ-4-2021. Diberikan kepada Imam Safir Alwan Nurza, APMM, sebagai pembicara dalam acara nalar ilmiah dengan topik pengambilan data dan sampling pada tanggal 9 April 2021 via Zoom Cloud Meetings. Ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Kak Adi Rahman. Lalu ditandatangani pula oleh Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Andre Ferdiawan. Kepada Kak Imam, saya serahkan sertifikat secara simbolisnya. Mohon diterima ya Kak Imam. Iya, makasih. Oke. Untuk teman-teman yang belum isi resume dan post-test, jangan lupa diisi ya, ada di kolom chat. Nah, baik karena acara pemaparan materi oleh pembicara kita ini telah selesai, di sini saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf ya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC kita, Anissa Kwan. Kepada Anissa Kwan saya serahkan acara ini. Baik, terima kasih Yuli. Terima kasih juga Bang Imam telah menghadiri acara ini, telah memberikan materi yang luar biasa. Terima kasih juga Yuli udah memandu acara ya pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan memberikan sertifikat kepada moderator. Untuk operator dipersilahkan. Nah, baik. Di sini ada sertifikat dengan nomor 023-E/KPM-UNJ-4-2021 yang akan diberikan kepada Yuli Maulida APMP sebagai moderator dalam acara nalar ilmiah dengan topik pengambilan data dan sampling pada tanggal 9 April 2021 via Zoom Cloud Meetings yang ditandatangani oleh Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Andre Ferdiawan APMM, dan ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Adi Rahman APMM. Kepada Yuli, saya serahkan sertifikat ini. Mohon diterima. Baik, diterima. Terima kasih, Kwan. Oke, selanjutnya akan ada pengisian post-test kepada teman-teman. Jangan lupa mengisi resume dan post-testnya karena materinya itu nanti akan di-share di akhir acara atau mungkin di akhir link untuk
Link post-testnya apakah sudah ada? Nah, sudah. Jangan lupa diisi ya. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi. Untuk para peserta semuanya dipersilahkan untuk yuk. You on cam. Ayo on cam. Wow. Udah selesai. Udah selesai. Mohon maaf, ini slide 1 di Kuan kenapa asrama putra semua ya? Asrama putra. Gue dong, tolong. Oke, ini udah pada on cam belum? Ini ada 3 slide ya, Bun. Udah pada on cam. Oke. Kuan mulai ya. Untuk slide pertama, DSS dulu. 1, 2, 3, cheese. Oke, slide yang kedua. Ayo, ini udah pada on cam semua? Oke. Mulai ya. Slide kedua dimulai. Oke, sekarang udah selesai. Sekarang slide ketiga. Aduh, ada chat tadi. Nah, slide ketiga belum ada yang on cam di sini, tapi nggak apa-apa. Oke, selesai. Sudah selesai sesi dokumentasinya. Acara pun juga sudah berakhir. Makasih banyak untuk yang sudah hadir. Terima kasih banyak Bang Imam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan terima kasih juga kepada segenap peserta yang sudah menghadiri acara Nalari pada hari ini. Jangan lupa untuk isi resume dan post-testnya ya. Akan saya tutup sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Anissa Kwan selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Imam. Sama-sama. Terima kasih Bang Imam. Sama-sama. Makasih Bang Imam. Oke, udah bebas. Aduh, canggung Aingta. Udah bebas. Udah gak keringat dingin lagi ya? Udah enggak